Seru banget, recording in progress. Jadi udah saya rekam, nanti kalau udah selesai saya kirimkan ke kamu. Oke, kembali ke gender, saya ulang lagi ya. Dalam tema dalam topik pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tema besar yang harus kamu pelajari adalah feminisme. Karena dengan mempelajari feminisme itu, kamu akan menemukan informasi dasar yang perlu menjadi bekal untuk kamu menulis ini, sehingga kamu bisa melakukan analisis. Apa teori besarnya? Yang pertama adalah gender. Kamu harus tahu perbedaan antara gender. Gender terdiri atas feminisme, feminim, dan maskulin. Itu ya. Jadi itu harus kamu tahu. Gender ini adalah sifat dan perilaku yang terbentuk secara sosial. Arti kata sosial adalah akibat interaksi di sekitarnya. Ya. Gender terdiri atas maskulin dan feminin. Jika seorang anak lahir dia laki-laki, terlalu banyak dikenalkan dengan yang namanya boneka, masak-masakan, Barbie, maka akan terbentuk kesifatannya yang feminis. Karena hal-hal seperti itu adalah yang membentuk seseorang memiliki sifat dan perilaku feminis. Sama halnya kalau kamu punya anak perempuan, karena saudaranya laki-laki semua seperti saya, maka kita mainannya mulai dari mainan yang laki-lakian, mulai dari mobil, balapan naik sepeda, manjat tebing, manjat pohon, lari-larian, main ketika siang, kulitnya jadi hitam, main sama laki-laki, main neker, main sepak bola, itu akan membentuk dirinya memiliki sifat maskulin. Jadi sifat yang melekat pada maskulin, sifat yang melekat pada feminim itu harus kamu kenali. Nah, itu kan terbentuk dari interaksi sosial di sekitarnya, atau dalam bahasa paling awam adalah lingkungannya, atau dari keluarganya. Oke? Dan itu berdampak pada peran yang akan ia mainkan dalam sosial, dalam masyarakat, status yang dia inginkan dalam masyarakat, serta posisi yang dia cita-citakan. Jika laki-laki terlalu banyak main, ini masih teori ya, jika laki-laki terlalu banyak main yang namanya masak-masakan, dia akan menganggap menjadi juru masak sebagai salah satu cita-cita utamanya. Ya enggak? Itu kan posisi. Itu kan status. Nah, setelah dia jadi juru masak seperti Chef Juna, seperti Chef Arnold, dia akan punya status. Ya kan? Nah, status itu yang kemudian menentukan perannya dia, misalnya dalam keluarga, sebagai apa? Ya akhirnya istrinya nggak perlu masak, dia aja yang masak. Ya kan? Bisa kan seperti itu? Itu yang disebut dengan gender mempengaruhi peran, status, dan posisi. Iya, gender itu udah sifatnya. Oke, itu yang harus kamu. Nah, kenapa kamu perlu menjelaskan tentang gender? Kenapa kamu perlu mendapatkan informasi tentang gender? Karena kamu mau mengungkap dalam latar belakang masalah gender saat ini, bahwa
perempuan cenderung hak-haknya itu dalam suatu tatanan sosial diabaikan yang membuat dia akhirnya tidak berdaya, maka itu perlu diberdayakan. Ya kan? Make sense enggak? Logis enggak? Rasional enggak? Nyambung enggak? Ini adalah hal dasar yang seharusnya kamu tahu. Jadi kita kayak lagi kuliah tentang kesetaraan gender nih. Paham? Nggak mungkin langsung paham kayaknya. Nggak apa-apa lah, nanti didengarkan baik-baik. Oke. Jadi masalah dalam tulisanmu, dalam paragraf ini memang ada masalah itu dan membuat perempuan akhirnya tidak berdaya, untuk itu perlu diberdayakan. Perempuan perlu diberdayakan. Aduh, judulnya tadi apa? Nah, bagaimana pemberdayaan itu dilakukan? Saya melihat lewat salah satu peran agennya, agen atau aktornya. Siapa agennya? Agennya ada banyak. Ada pemerintah daerah, ada organisasi sosial, ada organisasi internasional, ada siapapun lah itu bisa jadi agen. Tapi agen yang ingin kamu teliti atau agen yang ingin diteliti adalah peran dinas sosialnya. Gimana sih kinerjanya? Itu adalah pertanyaan penelitian yang akan kamu cari tahu. Paham? Kayak kuliah. Kayak kuliah ya, Vero ya? Iya. Cuma bedanya waktu kuliah saya itu nggak ngerti gitu. Terus aduh ini gimana ya informasinya, nggak terserap-serap. Tapi sekarang itu benar-benar kayak kamu nyatet. Oh iya iya gitu. Oke, kayak mencoba untuk memahami gitu. Seharusnya kuliahmu dulu itu seperti ini, seharusnya. Tapi sekarang kuliah sama saya. It's okay lah. Nah ini sehingga perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Akibatnya perempuan ditindas dan diperlakukan tidak adil. Ini namanya situasi di mana perempuan tidak berdaya dan inferior. Itu adalah masalah. Apa buktinya? Ini banyak kasus perempuan itu dirugikan. Dan ini adalah sejarahnya ya tentang pemberdayaan perempuan. Itu sudah mulai dari perjuangannya R.A. Kartini dan sekarang mulai terus-menerus diperkuat perjuangannya. Dan aspek yang diperjuangkan ini banyak. Kalau aspek yang diperjuangkan itu adalah hak-haknya perempuan, maka itu disebut menggunakan sudut pandang feminisme liberal. Disebut diberdayakan dengan cara mengubah sistem tatanan sosial yang cenderung patriarki, itu disebut sudut pandang, solusi dari sudut pandang feminisme radikal. Jika ingin memberdayakan perempuan dengan cara mengurangi eksploitasi terhadap perempuan, tahu eksploitasi? Eksploitasi adalah perempuan cenderung dijadikan objek, Dijual belikan, dimanfaatkan. Ya. Cara gimana eksploitasinya? Di berbagai sosial media itu lebih banyak meme tentang perempuan yang menonjolkan pada bagian-bagian tertentu. Itu termasuk eksploitasi tubuh perempuan. Ya, perempuannya nggak mengeksploitasi, ada yang perempuan mengeksploitasi diri dengan cara seperti itu, dengan jual diri. Jual diri hanya untuk ingin menaikkan harga biaya hidup. Itu adalah sudut pandang dari feminisme Marxis. Jadi memberdayakan perempuan adalah mengurangi eksploitasi perempuan. Itu menurut feminisme Marxis. Kedua adalah membuat perempuan, sistem tatanan sosial ini sama-sama feminis dan patriarkis berjalan bersamaan. Tidak hanya patriarkis saja, itu namanya feminisme radikal. Memberdayakan perempuan dengan menyamakan hak-haknya perempuan dengan hak-haknya laki-laki. Itu namanya feminisme liberal. Ada lagi, memberdayakan perempuan dengan cara membuat agar keinginannya perempuan apapun itu terpenuhi.
Kamu tahu apa? Perempuan boleh nikah sama perempuan. Itu salah satu keinginannya perempuan. Itu membuka yang namanya ruang kebebasan gender. LGBTQ itu adalah memberdayakan perempuan versinya feminisme gender. Ada lagi yang namanya feminisme eksistensial. Jadi membuat perempuan itu memainkan peran yang sangat penting, misalnya dalam tatanan sosial yang lebih luas. Sebagai apa? Pemimpin perempuan seperti Bu Megawati. Pemimpin Kementerian Keuangan yang selama ini kebanyakan dijabat oleh laki-laki. Ada Bu Sri Mulyani. Apalagi? Siapa lagi? Oh, mungkin motivator. Motivator sekarang kan banyak laki-laki, tapi sekarang muncul yang paling kuat perempuan. Najwa Shihab, ya kan? Meriana siapa itu yang di Singapura, ya kan? Riana. Iya, itu. Itu adalah cara memberdayakan perempuan versinya feminisme eksistensial. Nah, itu akan menjadi alternatif jawaban kalau kamu meletakkan itu di landasan berpikir. Bagaimana pemberdayaan perempuannya yang dilakukan oleh Dinsos? Yang mana nih? Yang jelas bukan feminisme gender, karena LGBTQ itu bertentangan dengan nilai-nilainya Indonesia. Saat ini masih bertentangan, tapi mungkin kalau sudah Indonesia memasuki masa jahiliyah, itu tidak akan disebut bertentangan lagi. Paham? Ataukah yang pasti adalah feminisme gender saat ini itu tidak ada di sini. Nggak tahu ya kalau yang di Jakarta, kamu penelitiannya di Jakarta. Tapi kalau di Probolinggo yang masih kulturnya ini tidak terlalu berubah ya, meskipun sudah dalam masa perubahan, maka jawabannya akan jatuh pada feminisme liberal, feminisme radikal, ataukah feminisme marxis, atau feminisme eksistensial. Ada feminisme eksistensial, tapi kalau kamu menelitinya di Pemkot dengan objek penelitiannya adalah buruk mini. Ya. Ya kan? Atau kepala atau ini sekdanya Probolinggo ya, dokter siapa itu? Dokter gigi nih ya, kan perempuan. Selama ini sekda kan selalu laki-laki di Indonesia tuh, di Probolinggo tuh, ya kan? Kalau pakai dua itu maka kamu pakai eksistensial, tapi kamu kayaknya nggak pakai itu kan ya, karena kamu meneliti peran kinerja dinsosnya pada masyarakat di Pemkot kan? Ya enggak? Pemkot apa Pemkap? Pemkot. Pemkot. Berarti kalau enggak liberal, radikal, Marxis. Tapi karena dosen pembimbing satumu, sepertinya enggak Marxis, karena selalu dianggap Marxis itu komunis. Paham? Jadi jatuhnya kedua ya, kalau enggak radikal, liberal. Nah, pertanyaan berikutnya adalah paling dominan mana Bu kira-kira nanti rumusan argumentasinya Bu, rumusan jawaban akhirnya di bab 4. Asumsi saya adalah liberal, itu yang aman. Karena kalau kamu ngomong radikal, itu masih separuh setengah dianggap komunis. Padahal radikal bukan tengah, itu kan feminisme radikal. Iya. Ya kan? Apa tadi Bu radikal itu Bu? Radikal ini tentang perjuangan perempuan, memberdayakan perempuan agar dia lebih setara sehingga dapat membangun tatanan sosial feminis yang seimbang antara feminisme dan maskulin, patriarkis sama non patriarkis. Jadi kayak ngelawan nih patriarki agar tatanan sosial di mana kamu akan meneliti tatanan sosial ini tidak terlalu patriarki. Gimana sih yang patriarki ya, itu yang perlu kamu baca. Saya udah kasihkan yang kasih penjelasan sebelumnya ya tentang patriarki. Patriarki itu kayak perempuan tidak boleh. Pokoknya perempuan ini hanya sebagai ibu rumah tangga titik, nggak perlu keluar sebagai wanita karir, nggak perlu dapat pendidikan yang tinggi, nggak perlu bekerja.
Tapi yang terjadi sekarang hati-hati ya, faktanya yang banyak terjadi adalah kebanyakan pada masyarakat bawah perempuannya itu yang bekerja, laki-lakinya yang nggak bekerja. Iya, kebanyakan. Itu yang disebut dengan outlier, kondisi anomali. Ya, itu akan ada dan itu perlu diangkat sehingga membuat untuk rekomendasi penelitian berikutnya agar kalau mau meneliti gender adalah mencari tahu kenapa perempuan kenapa terjadi fakta di lapangan yang sekarang sudah mulai banyak kita ketahui perempuannya itu cenderung jadi tulang punggung keluarga daripada laki-laki. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah ini adalah fokus penelitianmu? Jawabannya apa kira-kira? Enggak. Enggak, pinter. Kenapa kok enggak? Karena penelitiannya kan pada kinerjanya Dinsos. Nah, kinerja Dinsos. Kinerja Dinsos adalah memberdayakan Tentang perempuan. pemberdayaan perempuan dan perlindungan. Iya, yang kamu ingin teliti adalah berdasarkan judul yang kamu pilih adalah kinerja Dinsosnya. Kalau yang terjadi yang seperti itu ya berarti itu peluang untuk penelitian yang lain. Memang itu ide yang bagus, tapi di luar penelitian saya. Kenapa nggak kamu teliti? Pertanyaannya bukan kenapa saya nggak menelitinya. Pertanyaannya adalah ada yang bertanya kenapa nggak ada yang meneliti. Ya kan? Saya sudah punya fokus penelitian. Anda bertanya, saya jawab itu di luar penelitian saya. Anda bertanya lagi, kenapa saya nggak menelitinya? Itu ide dari Anda ya. Lebih baik jika orang lain yang meneliti. Terus dia nggak puas dengan jawabanmu, ya sudah, nggak apa-apa. Karena jawabanmu ini bukan tentang salah dan benar. Ini tentang batasan penelitian. Ya kan? Kalau dia nggak paham ya sudah. Kira-kira seperti itu ya. Terus, berarti ada masalahnya ketidaksetaraan ya? Iya. Ketidaksetaraannya kalau kamu tadi kan kita merancang tuh yang namanya alternatif jawaban. Ada permasalahan gender yakni perempuan yang lebih inferior daripada laki-laki itu jelas mendefinisikan yang dimaksud dengan konsep ketidaksetaraan. Oleh karena itu dalam latar belakang kamu menyebutkan ketidaksetaraan. Ya. Perempuan diberi ruang berpartisipasi. Ini kayak KDRT ini enggak perlu. Tapi biarkan sajalah di sini. Itu ya. Tentang perlindungan perempuan. Undang-Undang 23 tentang perlindungan perempuan. Ada pergubnya enggak? Peraturan gubernurnya. Ketemu pergubnya. Ketemu perwalinya. Ketemu pergubnya. Ketemu pergubnya. Tidak ada peraturan gubernurnya. Ini suaraku. Pero. Tidak dengar suara saya? Bu. Mati barusan Bu suaranya Bu. Oh, suaramu tidak ada. Tidak ada suaramu, coba ngomong. Iya, enggak ada, enggak dengar.
Iya Oh, barusan oh, HP oh, saya yang nggak ada suaranya Bu. Barusan oh, ada yang oh. nelpon. Mana ya? Sudah bisa Bu. Pantesan kok Suara. Bu di. Oh, ini. Oh, ini udah. Lagi. Udah. Ngomong. Oh, ya udah. Apa? Oke. Tadi kenapa hilang ya suaranya? Ketemu nggak pergubnya? Pergub Pergub. Jawa Timur kan Bu ya, nggak ketemu. Nggak ketemu, nggak ada berarti. Iya, Perwali, cuman perwali. perwalinya nggak ketemu Bu. Nggak ada ya. Cuman undang-undang sama peraturan menteri. Oh, permen ya. Iya. Soalnya kalau perwalinya kan awalnya emang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini kayak UPT, Bu. Gitu. UPT. Perwalinya masih UPT, kan baru bergabung sama Dinsos ini tahun 2019 apa gitu, Oh, awal gitu. 2020 gitu, Bu. Oh, gitu. Karena itu belum ada ya. Terus tanyain ke orang dinsosnya. Terus dijalankan Apa? nggak pemberdayaannya ini? Apa? Ditanyakan ke dinsos. Iya, ada katanya, tapi di sana gitu. Ayah nggak minta. Kayaknya pakai perwali yang itu deh, Bu. Perwali yang sebelumnya. Mm-mm. Ya udah pakai yang itu. Itu harus kamu baca tuh. Ini jelas ya tujuannya untuk mengetahui peran kinerjanya dan program-program yang dilaksanakan. Ini seharusnya ada lagi nih untuk menganalisis apa gitu. Tujuan khususnya. Untuk menganalisis. Menganalisis apa? Bagaimana untuk menganalisis pemberdayaan lingkungan dilakukan gitu ya? Lingkungan. Pemberdayaan perempuan. Dan perlindungan anak. Ini ya. Kurang 18 menit nih kita harus join Zoom yang 9:30 itu ya. Ini dinsos. Kayaknya enggak usah disingkat ya. Dinas sosial gitu. Iya. Ya wes. Nah, ini K-nya besar nih. Ini kayak punya siapa? Si Aisyah kemarin. Apanya, Bu? K sama P-nya harus gede kalau nama kota. Oh, kota Kecuali, Probolinggo. kecuali kelihatan enggak? Kecuali tulisannya adalah saya tinggal di kota. Bu Reni tidak membagikan layar kan? Hah? Iya toh? Dari tadi udah Iya. bagikan layar. Ngomong tak? Wah, kamu. Ah, saya nyari di filenya saya sendiri, Bu, yang mana yang dari tadi. Ya, parah. Ya. Ini. Oh iya, sorry. Dinsos, tadi kan ini disingkat tuh sama dirimu. Jadi harus tulis Ya. lengkap. Lebih baik seterusnya ditulis lengkap, jangan pernah disingkat lagi. Terus kalau tulisan ini nih, tulisan kota Probolinggo itu K-nya harus gede, P-nya harus gede. Ya. Tapi kalau kota tidak diikuti dengan nama kotanya, seperti saya tinggal di kota, kayak gini, K-nya kecil. Oke? Ya, Bu. Ini K-nya kecil. Manfaat. Udah tak cek ini manfaat. Banyak banget tipenya. Kamu pakai Windows 10 ya? Iya. Ini kan nulis di handphone waktu itu, Bu, pakai Oh. Google Doc. Jadi banyak tipenya. Apa ini? Manfaat praktis bagi penulis, bagi dinas sosial. Dinas sosial ini namanya organisasi sektor publik ya. Ini.
kurang ini. Selain itu, penelitian ini menghasilkan rekomendasi tentang perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan ya. Ini ya. Bagi universitas, bagi program studi kayaknya. Biasanya manfaat itu cuma manfaat praktis. Oh ya udah. Sebagai referensi dan penelitian sekalian memperkaya informasi yang mengandung perkembangan terkini tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, utamanya yang berkaitan dengan mata kuliah apa? Isu, seminar isu ya. Kebijakan publik. Kebijakan publik. Terus seminar isu-isu pembangunan. Ya, Bu. Wah, Aisyah. Iya, Bu, teori pembangunan. Iya. Teori pembangunan kan? Karena ngomong aja, pada mata kuliahnya Bu Reni saya diajarkan dengan teori feminisme bahwa pembangunan itu seharusnya tidak mengabaikan hak-haknya perempuan dan tidak meletakkan perempuan ada di bawah laki-laki dalam tatanan sosial yang patriarki. Gitu ya? Ya. Nah, terus apa lagi? Kebijakan publik ya. Kebijakan publik. Kenapa disebut dengan kebijakan publik? Karena kamu menggunakan yang namanya berbagai aturan terkait kebijakan dan pemberdayaan perempuan itu juga diatur dalam kebijakan utamanya undang-undang nomor berapa itu tadi sama peraturan menteri. Oke, jelas ya? Ya. Kenapa ini ditulis seperti ini? Agar lebih memuat studi administrasi negara. Oke. Ini kurang lengkap ini. Bab 1 pendahuluan berisi tentang urgensi, mengapa perlu melakukan penelitian tentang topik tentang topik kinerja organisasi sektor publik, utamanya dalam upaya memberdayakan perempuan dan melindungi anak sesuai dengan landasan yuridis, yakni Undang-Undang nomor berapa? Nomor berapa tadi itu yang di latar belakang? Biar kamu hafal. Undang-Undang yang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002. Terus permentannya? Peraturan Menteri nomor 6 2015. 2015. Tentang apa itu? 16. Tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Oh ya wes. Salah satu masalah dalam topik ini adalah adanya ketimpangan ya. Ketidaksetaraan ya. Berarti kamu mulai jangan ngomong ketimpangan, berarti harus ngomong ketidaksetaraan mulai awal sampai akhir. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Utamanya dalam segi hak dan kewajiban. Oke, pas ya, jelas ya. Jadi kalau misalnya ditanya masalahnya ada di mana, saya tulis di halaman ini, paragraf ini. Saya tegaskan lagi pada bagian sistematika ini dan ini. Gitu. Gimana menurut Bapak? Cukup enggak gitu ya? Soalnya
kamu langsung harus humble. Soalnya saya merasa kayaknya kurang cukup, Pak. Gimana menurut Bapak? Kalau dia nggak jawab, ya sudah. Berarti kalau ada masukan, Kak, Pak. Kalau nggak ada masukan, berarti saya pertahankan tulisan saya yang seperti ini ya, Pak ya, sampai nanti seminar proposal misalnya. Jangan lupa kalau ke beliaunya misalnya sekali udah 2 kali harus siap yang namanya lembar pengesahan ya. Jadi gimana Pak? Ada masukan? Nggak ada masukan ya Pak? Kalau gitu saya boleh dong Pak seminar proposal gitu. Saya soalnya di batch-nya Bu Reni gitu, di batch-nya bimbingannya Bu Reni ini sedikit sekali yang mau seminar proposal Pak. Kalau saya nggak maju ya kan nggak enak. Kamu harus kayak gitu ya. Bisa nggak? Itu namanya negosiasi ya. Iya, Bu. Harus negosiasi. Oke. Kalau bisa. Insya Allah bisa lah. Kalau udah bisa, terus gimana kamu di masyarakat nanti mau negosiasi? Iya. Masyarakat itu butuh negosiasi. Apapun itu perlu dinegokan. Teknik ini. Oke, bab 2 ya. Ini nanti kita lengkapi setelah kita bahas tentang bab 2. Nah, ini salah nih ya. Mau biarin kok saken. Kok penetapan peran? Salah. Gitu ya. Bab 2. Kurang 9 menit ya. Kita akan join yang siapa namanya? Kesetaraan gender. Iya. Itu boleh. Bah. Oh, salah. Ini coba dicari ya di pedoman. Itu fontnya apakah ini fontnya itu apakah 14 atau 12? Cari ya. 12. 12 ya? Iya. Oh, Oh, judulnya itu, Bu. Sub-sub. sub-subnya 12 ya? Nulisnya nanti teruskan dari sini ya. Iya. Punya saya kok enggak keluar kayak gitu, Bu, pinggirnya. Belum diatur. Bisa-bisanya, Is. Bisa. Sepinya, noh. Hah? Kemarin ada, Bu, hilang lagi, Bu. Bu, Zetero. Bu Reni. Hmm. Zetero-nya saya kok filenya Aisyah nggak ada, nggak muncul. Ya enggak muncul lah. Kan pakai Zetero-nya Bu Reni. Kemarin di laptopnya Aisyah filenya Vero muncul. Oh iya dah. Iya. Iya, Bu. Berarti Aisyah yang belum sinkron. Tuh. Caranya, Bu, kayak kemarin Bu Reni itu, Kak. Iya, disinkronkan seperti itu. Ini klik kanan ini kan salah, jadi dikembalikan ke A. Nggak bisa A ya. Nggak bisa A dia, nggak mau. Nggak mau ya. Kenapa nih dia nggak mau jadi A? Nggak mau dia jadi A. Sudah.
Ada sebabnya kenapa nggak? Biar agak beda. Biar agak beda dikit. Ini harus disebutkan, hampir sulit temukan judulnya. Ini disebabkan terdapat faktor COVID-19 yang membuat kebijakan yang telah berjalan harus dimodifikasi, disesuaikan kembali. Ya. Kenapa kok gitu, Bu? Oh, ini belum tak. Punyamu ada punya saya ya, punya Aisyah belum ada punya saya. Ada. Saya yang belum ngesing kan. Ini lagi sing ya. Ini punya Vero ya. Ya Aisyah yang mana ya? Belum tak masukkan ya. Aku Aisyah belum tak masukkan deh. Yang mana, Bu? Ini punyamu. Namanya apa ya kamu itu lupa. Nama Citasinya lupa saya. Ini ya export item. iya, Bu. Spot item. Ini lagi proses.
kosong nih. Ini pasti coba-coba nih. Kalau misalnya diminta untuk sesuaikan dengan tipe itu di sini ya, item type. Jadi ketemu di sini short by. Gimana, Bu? Nggak Mana, nggak bisa Bu? punya Di punya sini, Bu Reni. sini ya, di sini dilihat, terus ini diklik item type. Mana layarnya tetap di itu, Bu. Hah? Di Word, Bu. Layarnya Layarnya tetap di Word. Iya iya. Sorry, Dori. Untung ngomong. Pintar kamu sekarang ngomong. Bu pintar. Sorry. Ini ya. Nanti klik ini ya. Item type udah centang seperti ini ya. Nanti Ya, Bu. dia akan muncul kolom baru namanya itu ini. Data ini kan. Nah, ini diklik. Jadi langsung ini buku semua. Ini jurnal semua. Ini memang koran ya BPS Kecamatan. Kayak essay. Nah, ini tesis, ini web. Ini tesis, skripsi, ini jurnal. Jadi ketemu kan? Terus jumlah referensinya berarti kalau diklik A, kok nggak ada? Biasanya di sini ada tulisan referensinya jumlahnya berapa gitu. Kalau diklik A. Ada itu. Itu Mana? 32 item. Oh, 3. Mana? Itu, Bu. Oh iya ini ya. Ini ya. Nah. Iya. Dah, 32 item. Oke, lanjut. Balik ya. Banyak banget nih tipenya. Cara ngaruh tipe yang Windows 10 pakai Windows Word itu klik A ya. Klik ini. Kelihatan kan? Mana, Bu? Belum, Bu. Klik A. Klik Ctrl A. Di Iya. Word nanti klik Ctrl A terus klik ini nih. Mana, Bu? Mana, Bu? Oh, Nih. catat dulu. Harus bentuk Indonesia. Kalau belum bahasa Indonesia berarti harus pilih kalau diklik muncul ini harus diklik ini. Jadi ketemu nanti tipe-tipenya ya. Klik Mana? oke. Di mana itu? Ini dikontrol. Tulisan di bawah tidak? Ini tulisan dikontrol A semua ya. Sudah. Terus ke bawah sini. Iya. Kelihatan? Ini kalau punya Ya, Bu. kalian ngetiknya mungkin masih English ya. Harus Iya. Indonesia. Ini diklik. Klik. Klik. Nanti muncul ini. Pilih Indonesian. Klik oke. Nanti ketemu tipe-tipenya. Kalian belajar banyak ya. Sama ini tugas ngapain? Ini klik kanan, ini jelas tipe. Klik kanan. Kalau nggak ada, tapi kalian yakin ini benar, ditambahkan ke add to dictionary. Jadi hilang merah. Gitu ya. Apa anunya, Bu? Kalau ada yang tipe Diklik kanan. tandanya gimana, Bu? Ini tandanya. Merah itu. Iya, merah. Punya saya merah-merahnya dihilangkan, Bu. Hah? Punya saya merah-merahnya dihilangkan. Iya, berarti nggak ada tipenya, berarti sudah. Ini klik kanan. Pengaturan yang merah-merah gitu hilang, Bu. Dihilangin, Bu. Dihilangin. Emang bisa? Bisa. Bu. Oh, paling kamu gini kan ya. Di tag language ini kan ya. Iya, di uncheck ya ini ya. Enggak, dicentang. Ya, mbok lah ya apa caranya.
Webinarnya udah mulai, Vero. Join, Gi. Kamu join, kamu out, kamu join. Lah saya, Bu. Hah? Kono wis. Eh, kamu di sini aja deh bentar. Nanti sampai saya nunggu kabar dari Vero. Oke, Bu. Nih, coba join. Udah dimulai belum? Kalau belum dimulai, kamu keluar. Tunggu 15 menit. Biasanya 15 menit masih ada sambutan, Indonesia Raya, macam-macam kan. Belum ke inti. Nanti keluar gabung lagi, oke? Oke, Bu. Oke. Oke, wes. Aisyah ya? Ya, Bu. Share screen Aisyah. Nggak bisa kamu share screen. Harus tak Nggak bisa. izinkan dulu. Tidak bisa share screen. Bentar, Bu. Ya, caranya dia. Cari tahu lah. Screen ini kata ini, Kak, Bu. Ya, share screen. Nah, pinter. Hahaha, sakarepmu. Gimana, Bu? Terus ke file. Ke filemu. Yang bentar, Bu. Tiburin. Udah bisa dibuka, Bu? Nggak bisa dibuka apa? Nggak ada. Nggak bisa dibuka. Iya, Bu. Siti Aisyah RTF, nggak bisa dibuka. Buka dengan Ini, Bu, Word, ini, Bu. iya itu. Hanya sekali. Pakai Samsung ya kamu ya? Iya, Bu, Samsung. Pantes. Ya, jelaskan landasan teorinya. Ini, Bu, ya? Iya, itu landasan teori. Coba jelaskan. Jangan baca kalau bisa. Peran. Sini, Kerangka sini. dasar teori. Kenapa, Bu? Enggak, teruskan. Kerangka dasar teoritik mempunyai dua macam, yakni peran pemerintah desa. Yang pertama yakni adalah peran. Peran di sini menurut Sujono Sukanto yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan atau status apabila seseorang itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Maka ia akan menjalankan sesuatu menurut peranan. Yang artinya analisis hak dan kewajiban yang melekat, salah satunya yaitu indikator peran, terdapat kedudukan yang melekat. Dengan demikian, peran dijelaskan dengan 3 konsep eksplanasi, yakni bentar, Bu. Yakni hak dan kewajiban dan kedudukan. Kedudukan di sini sangat penting dan dijelaskan karena kedudukan ini mempengaruhi persepsi terhadap hak dan kewajiban. Setiap kedudukan itu memiliki sistem bagi masyarakat, yakni hak dan kewajiban juga unik dan spesifik. Misalnya peran sebagai kepala desa dengan memiliki perbedaan dan kewajiban dibanding dengan
peran sebagai sekretaris desa. Lanjut Bu ya. Perbedaan peran dan kedudukan yaitu memiliki kepentingan ilmu pengetahuan umum, di mana keduanya itu tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan begitu sebaliknya. Dan dari hal di atas bisa dilihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai peranan normatif. Peranan normatif yakni dalam hubungan dengan tugas dan kewajiban Dinas Perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total. Adanya kepribadian, adapun kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Di sini juga ada peran merupakan tindakan atau perilaku oleh seseorang yang mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, peran ialah suatu konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh suatu individu dalam masyarakat dan suatu organisasi. Yang ketiga, peran. Bentar. Peran yang kamu jelaskan di sini kebanyakan peran tentang individu ya? Iya, Bu. Nanti jangan dijelaskan ya waktu seminar proposal. Berarti yang dijelaskan itu tentang yang mana, Bu? Tahu peran organisasi enggak? Perilaku organisasi. Iya. Nanti tanyakan ke Pak Imam. Pak, saya kan nulisnya kayak gini nih di Bu Reni. Cuma katanya Bu Reni ini terlalu individu gitu. Terus kemudian Bu Reni ini nyuruh saya untuk masukkan yang namanya peran yang bisa dicermati atau diamati dalam perilaku organisasi. Nah, apakah saya harus pakai teori perilaku organisasi? Iya, Bu. Tanyakan itu ya. Ya. Oke, jadi skip ya, peran tentang individu kamu nggak bahas ya. Iya, Berarti Bu. langsung ke peran pemerintah desa. Iya, Bu. Lanjut, Bu ya. Ya. Peran pemerintah desa menurut Surasih yaitu bagian dari pemerintah nasional yang penyelenggaraannya ditunjukkan pada pedesaan. Di mana pemerintah desa itu ialah suatu proses di mana usaha masyarakat desa yang bersangkutan dan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentar, berarti peran ini diamati lewat usaha-usaha pemerintah desa, ya kan? Ya, Bu. Oke, itu yang kamu harus jangan lupa. Terus diamati oleh apa, Bu, tadi, Bu? Peran diamati. Jadi kamu mengamati perannya pemerintah desa dengan cara ya mengamati apa saja usaha-usaha pemerintah desa. Ya, Bu. Di dalamnya ada peran kepala desa. Ya. Peran kepala desa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Ya kan? Ya, Bu. Di dalam undang-undang itu ada haknya kepala desa, kewajibannya apa saja. Iya. Jadi peran kepala desa dapat diketahui apakah kewajibannya sudah dilaksanakan dan bagaimana cara dia melaksanakannya. Ya, Bu. Oke, lanjut. Terus ini, Bu. Sekretaris desa juga. Iya, di sini kan sudah dijelaskan tentang ini, Bu.
Sekretaris desa itu diangkat sebagai sekretaris daerah kabupaten Berarti dan peran perangkat pemerintah lainnya desa, peran pemerintah desa dijelaskan lewat peran kepala desa, hak dan kewajiban kepala desa menurut undang-undang ini, dan peran sekretaris desa yang berisi tentang hak dan kewajiban sekretaris desa, ya kan? ya Bu. Jadi nanti waktu penelitian kamu tanyakan tugasnya kepala desa apa saja. Ini secara spesifik apa aja. Dibantulah sekretaris desa. Sekretaris desa membantu dalam apa saja. Kalau kepala desa kan cuma validasi ya. Validasi toh. Validasi Ya, dan bertanggung jawab. Sekretaris desa ini kan pelaksananya. iya Bu. Pelaksananya dan yang menerima instruksi dari kepala desa, ya kan? Ya, Ya, itu. Terus, next. Ini harus dilengkapi dengan teori perilaku organisasi. teori Bu. Iya. Tapi enggak apa-apa lah ini tanyakan aja ke Pak Imam, perlu enggak gitu. Idealis Ya sih Bu. perlu, idealis sih perlu. Terus enggak usah ini contoh-contoh tentang sebagai dokter sebagai apa, enggak perlu ini. Oh, ini ada lagi. Menurut Robert Linton, teori peran interaksi sosial yang dipengaruhi oleh budaya. Berarti lihat interaksi sosial organisasinya dan bagaimana budayanya. Budaya organisasi berarti ini nanti harus kamu tahu. Ya Bu. Tulis ya, budaya organisasi, teori perilaku organisasi. Terus tambah banyak Bu, iya kayaknya. Terus apa lagi? Udah wis ya. Ya cukup itu ya. Usaha tani. Usaha tani jelas ya, definisinya Ya, pakai undang-undang. Undang-undangnya apa? Apa artinya usaha tani? Usaha tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian mulai dari sarana produksi, produksi budaya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil atau jasa penunjang. itu berdasarkan undang-undang nomor berapa? Undang-Undang nomor 5 tahun 2015 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Undang-undang apa perda? Perda Bu, perda. Kalau undang-undangnya itu nomor 19 kemarin. 19 tahun 2017 ya. Ini Ya. perdanya perda provinsi apa perda daerah? Perda kabupaten? Yang provinsi itu Bu. Ini provinsi ya. Ya. Perda apa pergub sih itu? Pergub Bu. Nah, Pergub. ganti ya. Ya. Bener sih bener sih pergub termasuk perda. Tapi kan ini lebih jelasnya kan pergub. Ya. Ya Bu. Oke. Soalnya dokumennya tulisannya pergub. Terus Daniel usaha tani adalah bagaimana petani menggabungkan dan mengoperasikan faktor-faktor produksi. Yang dimaksud usaha tani adalah bagaimana petani menggabungkan dan mengoperasikan faktor-faktor produksi. Oke. Terus ya benar ini benar. Ini kan enggak ada ya pointernya ya di tempat saya ya. Oh, di tempatmu yang ada ya. Ada ini Bu di itu Bu. Pointer di tempatmu di mana? Di reaction. Tidak tahu Bu. Apa itu Bu? Di tempatmu. Bisa. Oke. Lanjut. Itu usaha tani. Jadi subsidi bibit itu kira-kira di usaha tani ada di bagian mana tuh? Pengelolaan, produksi, atau apa? Berdasarkan pergubnya. Tuh, terus. Kayaknya itu di pengelolaan apa ya Bu? Lihat lagi definisinya. Itu harus kamu hafalkan ya itu. Sarana produksi. Yang di tentang subsidi bibit ini Kak Bu? Nah, masuk dalam fase yang mana itu usaha tani? Masuk dalam fase usaha tani yang mana? Menurut Pergub nomor 5 tahun 2015 itu.
Sebentar, Bu. Sebentar, Bu, dilihat dulu ya. Apa itu kamu hampir mau mencapai batas wajar apa itu? Kuotanya, Bu. Ya Allah, Kak. Ini tak belikan kuota kamu. Kecian. Pakai apa kamu? Pakai Telkomsel. Smartfren, Bu. Oh, Smartfren. smartphone. Berapa per bulan kuotanya? 50.000 10 giga. Itu, Bu, yang pakai unlimited itu, Bu. Oh, kamu pakai yang unlimited. Iya. Kok bisa Tadi habis? kata itu bukan tadi sambil hotspot itu adiknya saya. Oh. Nggak pakai kuota belajar, nggak dapat kuota belajar nih. Nggak dapat saya, Bu. Kok bisa? Tadi kata Breni apa, Bu? Tentang usaha tani, Bu. Iya, usaha tani itu kan ada yang disebut usaha tani adalah yang meliputi proses bla 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 bla. Nah, pemberian bibit itu kira-kira bantu di proses yang mana? Yang mana, Bu? Ih, tadi yang kamu loh yang menyebutkan definisi usaha tani adalah Iya itu. Sisi, Bu ya. Saya lihat lagi ya, Bu ya. Mana wis? Ini. di atasnya Robert Lincoln. Jadi aku sih yang hafal sama tulisannya. Padahal saya megang berapa mahasiswa tuh. Iki, hop. Bagaimana sarana produksinya, budidayanya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil dan jasa penunjang lainnya. Subsidi bibit ada di bagian mana dari kegiatan usaha tani ini? Ada di itu ya, Bu ya, di mana? Pengelolaan kan, Bu ya? Pengolahan ini ya setelah panen, bibit. Di budidaya. Nah, di budidaya. Budidaya kan, Bu. Kalau sarana produksi berarti ya itu sarana produksi. Sarana produksi ini ada 4 ya? Sumber Iya, daya Bu, tapi manusia, sumber daya alam, tanah, kapital. iya. Tapi Bibit belum maksudnya di di mana? Sumber daya alam apa sumber daya manusia? Sumber daya alam kan? Masuk ke Alam. bagian sarana produksi berarti kan? Iya. Budidaya ya. Budidaya ini pemeliharaan ketika dia tumbuh dari bibit. Berarti setelah bibit kan? Ya. Kalau tumbuh dia kan budidaya. Budidayanya kayak dipelihara ya kan? Dijaga itu kan budidaya. Penanganan pasca panen berarti setelah dipanen, setelah budidaya dipanen kan? Ya. Panen kan diolah, karena apa? Karena belum langsung bisa dikonsumsi kan? Iya, Bu. Terus dipasarkan. Pasarkan berarti kan dijual. Dan segala sesuatu setelahnya, berarti hasil dan jasa penunjang lainnya. Berarti diproduksi ya? Iya, Bu. Kalau ditanya nih, terus bibit ini masuk ke bagian mana? Bagian sarana produksinya. Penjelasannya seperti itu. Terus landasan teoritis lainnya kamu COVID sama pemberdayaan petani ya, langsung ke pemberdayaan petani. Pemberdayaan petani, Bu. Ini, Bu. Ada kebijakan subsidi bibitnya, ada kebijakan subsidi bibit enggak? Itu di halaman berapa? Kayaknya kebijakan subsidi bibit mestinya masuk di bagian terakhir tentang kebijakan COVID. Ya. Iya, ini sudah kayaknya. Mana? Ini, Bu. Salah iya. satu caranya adalah dengan memberikan bantuan sosial yakni subsidi bibit. Sesuai dengan peraturan nomor ini, ya kan?
Subsidi bibit itu ada undang-undangnya nggak? Kayak nggak ada kan? Terlalu spesifik kayaknya. Ya kan? Kebijakannya belum kebijakan spesifik, kebijakan umum. Ya, Bu. Belum nemu petunjuk teknisnya. Belum, Bu. Ini belum, Bu. Kalau misalnya cari petunjuk teknisnya di daerah lain ada nggak? Ada, Bu, tapi jauh. Di mana? Di di bawahnya Menyono itu, Bu. Di daerah mana petunjuk teknisnya? Cari petunjuk teknis daerah lain. Patalan, Bu. Oh, Patalan ya, ada, punya, minta. Nanti saya tanyakan, Bu. Iya, kalau ada minta. Supaya apa? Supaya kalau misalnya kamu nggak mendapatkan petunjuk teknis dari Ringin Anom, kamu bisa kira-kira memodifikasi petunjuk teknis yang di Patalan itu, tapi tidak merubah substansinya. Iya, Bu. Nanti dilampirkan. Saya tidak mendapatkan petunjuk teknisnya dari Ringin Anom. Orang yang saya hubungi tidak memberi jawaban, tidak merespon. Jadi saya ya terpaksa mendapatkan pengetahuan dari luar untuk mengetahui bagaimana subsidi bibit ini dilakukan di daerah lain, tapi masih dalam ruang lingkup satu kabupaten. Iya, Bu. Isinya hanyalah untuk melengkapi bahwa seharusnya Ringin Anom itu memiliki petunjuk teknis yang dapat diakses secara publik supaya orang bisa mengetahui bagaimana implementasi pemberian subsidi bibit ini. Itu bisa dimasukkan di bagian rekomendasi, hasil analisis, hasil rekomendasi penelitian berikutnya pada bab 5 dan analisis di bagian 4 ya. Ya, Bu. Jangan lupa. Terus pemberdayaan tani. Apa ini, ceritakan, penting ini. Menurut Soehartono, mendefinisikan pemberdayaan sebagai sebuah yang menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan Oh, kekuasaan. jangan cepet-cepet, Tayun. Mau banget itu. Iya, Bu. Ya, apa? Menurut Soehartono, mendefinisikan pemberdayaan sebagai sebuah yang menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Dan pemberdayaan itu merupakan suatu proses belajar dengan melepas hal-hal yang telah dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya membetulkan dan mengembangkan pengetahuan yang cukup, yang kecakapannya baru untuk mencapai tujuan yang sedang dijalani secara lebih efektif. Bentar. Ya, Bu. Oh, yes, sudah mulai. Terus lanjut. Proses dan tujuannya itu sebagai pemberdayaan dalam serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuannya itu untuk menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara fisik, baik secara baik dan bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi dan mata pencariannya. Jadi apa sih intisari dari pemberdayaan petani? Yang singkat aja. Intinya itu proses belajar dengan melepas hal yang telah dimiliki, yaitu apa ya, Bu? Dengan memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakatnya itu, Bu. Bukan itu. Memberdayakan petani adalah membuat petani tetap bisa memberdayakan petani adalah
membuat petani tetap bisa melakukan hal-hal yang biasanya dia lakukan atau lebih baik dari itu. Jadi misalnya dalam COVID, jangan sampai petani ini rugi. Oleh karena itu dibantu oleh pemerintah agar dia nggak rugi gitu, agar dia lebih mampu. Mampu apa? Mampu bertahan, tetap bertani, mampu bertahan, tetap memiliki pendapatan dan penghasilan di tengah COVID yang sekarang itu serba sulit. Caranya adalah dengan bagian subsidi, bagian bibitnya itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi kalau petani itu belinya nggak lagi 100%, hanya bayar 50%, 50%-nya dibantu oleh pemerintah. Atau subsidi atau bibitnya itu disediakan oleh pemerintah dijual dengan harga diskon. Ya kan? Ya, Bu. Itu. Tapi sebenarnya ada banyak program memberdayakan petani. Kamu sebutkan program apa pemberdayaan petani ya menurut peraturan gubernur dan peraturan bupati, programnya ini. Ada banyak program, semuanya ditujukan untuk membuat petani lebih berdaya, lebih bisa bertahan hidup, lebih bisa bertahan menjadi lebih baik. Tapi dalam tulisan ini saya ingin tahu bagaimana subsidi bibit itu memberdayakan petani, dan siapa yang paling berperan di situ ya selain petani adalah pemerintah daerahnya. Itu yang ingin saya teliti. Gitu ya? Ya, Bu. Ya wes itu ya. Dengarkan itu wes terus-terusan. Ya udah ya itu aja ya kali ya. Saya mau join yang kesetaraan gender. Oke ya? Tak stop Ya, Bu. recording. Sebentar. Terusnya. Oke. Ya wes itu ya. Janjian sama Pak Imam ya. Baik, Bu.